Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi pada praktikum yang ke-8 ini kita akan membahas mengenai titrasi argentometri. Yang pertama ada tujuan dari praktikum argentometri kali ini yaitu satu, memahami prinsip dan reaksi yang terjadi dalam titrasi argentometri. Yang kedua, menetapkan dan menentukan kadar kalsium laktat dengan menggunakan metode argentometri. Yang ketiga, memilih indikator yang tepat dalam titrasi argentometri. Yang keempat ada alat dan bahan. Jadi alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat Erlenmeyer 3 buah, yang kedua gelas kimia 3 buah, gelas ukur 1 buah, lempang dan alu 1 buah, pipet tetes 3 buah, yang kelima labu ukur 3 buah, buret 1 buah, lem dan statif 1 buah, spatula 1 buah, dan timbangan digital 1 buah. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama itu ada perak nitrat AgNO3, yang kedua natrium klorida NaCl, yang ketiga ada kalium kromat K2CrO4, yang keempat ada kalium klorida KCl, yang kelima ada Aquades atau H2O. Lanjut, selanjutnya itu ada cara kerja. Yang pertama pembuatan larutan sekunder, larutan AgNO3 0,1 N. Timbang AgNO3 16,978 gram, dimasukkan dengan Aquades secukupnya, dicukupkan volume sampai 1000 ml, dikocok hingga homogen. Yang kedua pembuatan larutan primer, larutan NaCl 0,1 N. Timbang 5,846 gram NaCl, dilarutkan dengan Aquades, dicukupkan volume sampai 1000 ml, dikocok hingga homogen. Yang ketiga pembuatan indikator K2CrO4, timbang 5 gram K2CrO4, dilarutkan dalam 100 ml air suling, dikocok hingga homogen. Yang kelima penetapan kadar KCl, timbang 500 mg sampel, dilarutkan dalam 20 ml Aquades, diteteskan 3 tetes indikator K2CrO4, dititrasi dengan larutan AgNO3 0,1 N sampai tepat mulai berwarna. Baiklah, argentometri ini merupakan salah satu metode umum untuk menetapkan kadar dari halogenida dan senyawa-senyawa lain yang dapat membentuk perak nitrat. Nah, metode argentometri ini merupakan metode pengendapan karena metode ini juga memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau berbentuk endapan. Prinsip kerja dari metode titrasi ini yaitu berdasarkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran analit dengan ion halida. Nah, ion halida ini dengan ion nitrat seperti Ag+. Baik, yang selanjutnya itu adalah pembahasan. Pada praktikum analisa farmasi kuantitatif kali ini, kita melakukan titrasi argentometri. Dasar analisa kuantitatif dengan metode argentometri ini merupakan suatu titrasi ion perak dan ion-ion hidrogen. Titrasi argentometri ini adalah titrasi yang menggunakan larutan perak nitrat sebagai titrannya, di mana bentuk garam perak ini yang sukar larut. Nah, pada praktikum kali ini, yaitu argentometri ini terdapat 3 macam pengendapan. Yang pertama itu ada cara Mohr, Volhard, dan Fajans. Nah, titrasi pengendapan atau argentometri ini didasarkan atas terjadinya pengendapan kuantitatif yang dilakukan dengan penambahan larutan pengukur yang diketahui kadar pada larutan senyawa yang hendak dititrasi tersebut. Nah, titik akhir ini tercapai apabila semua bagian titran itu sudah membentuk endapan. Sampel yang digunakan dalam percobaan itu adalah KCl. Nah, KCl yang digunakan pada praktikum kali ini adalah 500 mg. Nah, sampel tersebut dilarutkan dalam 20 ml air dan kemudian ditambahkan 3 tetes K2CrO4. Nah, penambahan indikator ini sudah menjadi aturan pada titrasi argentometri metode Mohr ini. Nah, setelah penambahan indikator tersebut, warna larutan menjadi kuning. Setelah itu dititrasi dengan larutan baku AgNO3. Nah, kenapa AgNO3? Sesuai dengan namanya yaitu argentometri, menggunakan larutan AgNO3. Nah, digunakan titran AgNO3 ini karena AgNO3 merupakan satu-satunya garam perak yang terlarut dalam air, sehingga reaksi perak nitrat dengan garam lain akan menghasilkan endapan. Permulaan titrasi ini menghasilkan endapan perak klorida yang mencapai titik ekivalen. Maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan kromat dengan membentuk endapan berwarna merah. Pada awal penambahan
ion Cl- dan KCl yang tergantung dalam larutan bereaksi dengan ion Ag+. Nah, ditambah sehingga membentuk endapan AgCl. Endapan ini berwarna putih. Sedangkan larutan pada awalnya berwarna kuning karena penambahan indikator tadi atau indikator K2CrO4. Sedangkan larutan saat terjadi titik ekivalen itu saat ion Cl- tepat bereaksi dengan ion Ag+, yang berarti ion Cl- ini habis dalam sistem. Dengan penambahan AgNO3 yang sedikit berlebih, menyebabkan ion Ag+ ini bereaksi dengan ion CrO4 2- dalam indikator kalium kroma tadi, dan membentuk endapan putih dengan warna merah bata. Volume titran yang digunakan pada praktikum kali ini dari kelompok 1 sampai 3 atau replikasi 3 kali. Yang pertama itu 11,8 ml, 12,5 ml dan 14 ml. Nah, adapun kadar titrasi yang didapat pada praktikum kali ini, yang pertama itu 12,33%, 13,61% dan 10,81%.